Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Yulia Radika Prameswari dengan NIM 200351100024 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan kelas B. Akan membahas tentang ekosistem di perairan darat, yakni ekosistem sungai. Pengertian sungai. Sungai adalah suatu badan air yang mengalir dari hilir ke hulu menuju ke satu arah. Bentuknya berkelok-kelok dan terbentuk secara alami. Menurut Wardani, pada tahun 2018, proses terjadinya sungai adalah air yang berada di permukaan daratan, baik air hujan, mata air, maupun cairan gletser, akan mengalir melalui sebuah saluran menuju tempat yang lebih rendah. Ciri-ciri sungai. 1. Adanya arus. 2. Pertukaran air yang lebih intensif karena dipengaruhi oleh adanya arus. 3. Kadar oksigen yang lebih tinggi. Sungai merupakan ekosistem air mengalir, sehingga kadar O2 atau oksigennya lebih tinggi jika dibandingkan dengan ekosistem pada air tenang. 4. Percampuran zat dan suhu lebih merata. Ciri adaptasi dari organisme sungai. Yang pertama, melekat permanen pada substrat yang tetap. Substrat tersebut dapat berupa batu, kayu, maupun tanaman. Yang kedua, mempunyai kait atau penghisap. Biasanya digunakan untuk melekat pada permukaan tempat yang licin. 3. Permukaan bawah tubuh dapat dipakai untuk melekat pada substrat. 4. Bentuk badan streamline. Bentuknya seperti telur membulat di depan dan memipih di posterior untuk mengurangi tekanan air. 5. Bentuk tubuh pipih. Memudahkan dalam bersembunyi di bawah maupun di balik batu. 6. Reotaksis positif. Organisme pada sungai selalu berusaha menentang arus. Manfaat sungai. Yang pertama, pembangkit listrik. Aliran sungai yang deras dimanfaatkan untuk memutar kincir air agar generator pembangkit listrik aktif. Yang selanjutnya, listrik tersebut akan dimanfaatkan oleh manusia untuk melakukan berbagai kegiatan. 2. Sumber air bagi makhluk hidup. Air merupakan zat yang sangat penting dan paling dibutuhkan oleh makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia. Tanpa air, keberlangsungan kehidupan akan berakhir. 3. Jantung ekosistem. Sungai dapat disebut sebagai rumah bagi banyak makhluk hidup yang berinteraksi dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tanpa sungai, akan banyak makhluk hidup yang kehilangan tempat tinggal dan secara langsung akan berdampak bagi kehidupan manusia. 4. Penyuplai air di sawah. Seringkali para petani memanfaatkan sungai sebagai sumber air bagi lahan sawahnya dengan sistem irigasi, sehingga para petani tidak khawatir lagi soal ketersediaan air bagi lahan persawahannya. 5. Sumber nafkah dan makan. Hal ini karena sungai mempunyai banyak sumber daya alam yang melimpah, misalnya ikan dan pasir. Namun, kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sungai harus tetap dalam pengawasan dan dalam batas yang wajar. 6. Tempat rekreasi. Sungai dimanfaatkan sebagai destinasi wisata. Ada banyak yang dapat dimaksimalkan dari sungai sebagai tempat hiburan, misalnya arung jeram, lokasi berenang, atau area untuk menikmati pemandangan. Organisme yang hidup di sungai. 1.
ikan ujang atau Nemaceilus fasciatus. Dari kingdom Animalia, film Chordata, kelas Osteichthyes, ordo Cypriniformes, family Balitoridae, subfamili Nemacelinae, genus Nemacelus, dan spesies Nemacelus fasciatus valenciensis. 2. Ikan wadar atau Rasbora argyrothenia. Dari kingdom Animalia, film Chordata, kelas Actinopterygii, ordo Cypriniformes, family Cyprinidae, genus Rasbora, dan spesies Rasbora argyrothenia. 3. Yakni ikan lele atau Clarias batrachus. Dari kingdom Animalia, film Chordata, kelas Actinopterygii, ordo Siluriformes, family Claridae, genus Clarias, dan spesies Clarias batrachus. 4. Ikan mujair atau Oreochromis mozambicus. Dari kingdom Animalia, film Chordata, ordo Perciformes, family Cichlidae, genus Oreochromis, dan spesies Oreochromis mozambicus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.